Dalam Hanzi itu ada pihua. Pihua itu artinya goresan atau guratan ya dari maupi atau kuas. Fa itu fa, fangfa. Fangfa itu artinya metode. Enggak melulu fa itu ilmu gaib. Fa itu artinya metode ya. Kita lihat apa itu sufa. Jadi sufa itu artinya su xie fa tu. Kalau di China disebut sufa. Terus sufa ini juga dikenal di Jepang dan Korea. Karena Jepang dan Korea itu termasuk dalam budaya lingkaran Hanzi Qian. Qian itu lingkaran ya. Hanzi itu artinya aksara Mandarin, aksara Han. Korea zaman dulu, Jepang juga menggunakan Hanzi. Cuma Korea pada dinasti Joseon ya kalau nggak salah ya, menggunakan Hangul. Jadi jarang sekali menggunakan Hanzi. Jadi kalau di Tiongkok itu disebut Sufa. Artinya itu adalah metode menulis Hanzi. Ya, ini ada bahasa Inggrisnya ya. Terus di Jepang itu disebut Sudo atau Sutao. Sama artinya adalah jalan ya, cara untuk menulis Hanzi. Terus di Korea itu disebut Soi atau Sui, artinya seni menulis atau skill of writing. Nah, jadi ini tiga ini untuk menyatakan sufa. Fa ini artinya metode, cara, jalan ya. Su ini di sini bukan buku ya, tapi susi artinya menulis. Kalau zaman dulu su itu artinya kira-kira adalah menulis. Baru zaman sekarang su itu diartikan adalah buku. Sebenarnya kata dasar dari su adalah menulis. Jadi kita lihat Chinese kaligrafi atau kaligrafi Tionghoa ya. Saya tidak menggunakan kata Tiongkok. Soalnya ini Hanzi ini digunakan oleh orang Chinese atau Tionghoa di Indonesia ya. Sebutan di Indonesia Tionghoa. Kalau di dunia itu namanya Chinese adalah bangsa Tionghoa, bangsa Chinese. Salah satu sistem menulisnya yang sangat khas dan tidak ada duanya di dunia. Ya ini sistem Hanzi atau disebut aksara Han. Kenapa disebut Han? Karena berasal dari kata Hanzu, etnis Han. Semuanya disebut Hanzi, Hanfu, Hanyao. Hanyao itu tradisional Chinese medicine. Han apalagi ya, pokoknya ada Han itu berarti Chinese ya. Dari kata dinasti Han ya. Di Chinese kaligrafi itu merupakan salah satu dari 4 kesenian tradisional. Biasanya di dalam Rujia, Ruisme itu wajib dikuasai oleh para sastrawan, terus akademisi zaman dulu. Biasanya itu 4 itu adalah Qin, Qi, Su, Jian. Ya bisa bermain alat musik Qin. Catur itu biasanya catur Wei Qi, catur Go, yang hitam putih itu. Terus kaligrafi, Sufa, dan Jian itu memanah termasuk berkuda. 4 ini adalah 4 seni. Salah satunya adalah kaligrafi. Di mana zaman dulu para sastrawan, akademisi, pelajar itu wajib menguasai sufa. Oke, kita lihat bagaimana sufa atau kaligrafi Tionghoa. Ya tentu dong kita harus mengenal dulu Hanzi. Kalau nggak menguasai Hanzi ya omong kosong kita belajar sufa. Karena basicnya adalah Hanzi. Jadi ini ada tulisan saya dari tahun 2001 ya. Kurang lebih 9 tahun yang silam. Ada sedikit cerita tentang sejarah Hanzi. Kita lihat aja ya. Ini di web Budaya Tionghoa. Sejarah dan perkembangan Hanzi atau aksara Han. Saya kutip sedikit dari sana. Kita simak dulu tentang Hanzi dulu. Hanzi adalah sebuah sistem tulisan ala bangsa Tionghoa yang tersendiri di dunia. Biasanya tulisan lain itu berbentuk silabik atau bisa berbentuk bunyi. Misalnya A, B, C, D, B, U, B, D, E, D, Budi ya. Kalau tulisan Tionghoa itu nggak bisa diejah. Tidak berbentuk silabik, tapi berbentuk dalam xiang shengzi. Xiang shengzi itu artinya ya satu huruf, satu bunyi, satu suku kata. Jadi tulisan adalah salah satu alat mencatat dan dalam menyebarkan budaya. Jadi nggak adanya tulisan
baru budaya, hasil budaya itu bisa disebarkan. Sebab tulisan mencatat jejak sejarah, perkembangan dan pencapaian yang beraneka ragam dari budaya. Dengan ditemukan kertas oleh Cai Lun pada Tonghan ya, maka tulisan Tionghoa itu, Hanzi itu berkembang dengan pesat. Sufa berkembang dengan pesat. Jadi pada zaman dulu, Sufa itu ditulis pada bambu, batangan bambu. Bisa kita lihat dari galian-galian hasil situs Mawang Tui ya. Zaman dinasti Han Barat itu masih dalam bentuk batangan bambu ya. Jadi pada saat Tonghan, Han Timur telah menemukan kertas, maka Sufa itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Apanya yang mengalami? Yakni sistem tulisan itu. Style tulisan sangat berkembang pesat. Jadi kita kembali lagi ke Hanzi ya. Hanzi merupakan sistem tulisan bangsa Tionghoa yang tersendiri di dunia. Jadi yang kita kenal abjad Latin, Arabik, atau Hangul, atau dari Jepang itu hiragana, katakana, itu masih berbentuk silabik. Artinya itu berbentuk sistem pembunyian. Jadi satu huruf satu bunyi, jadi dirangkai kita bisa baca. Seperti yang kita pakai hari ini adalah sistem tulisan Latin. Ya, juga ada tulisan Jawi, juga berbentuk silabik. Jadi ada dua sistem ya. Satu silabik, yang satu lagi seperti hieroglif lah bangsa Mesir, tapi satu-satunya yang masih bertahan tidak digelus oleh zaman adalah Hanzi yang usianya sudah mencapai ya ribuan tahun, yang tentu saja mengalami perubahan yang signifikan. Oke, kita lihat dari semua hasil penemuan dan kebijaksanaan leluhur, dengan tulisan lah barulah dapat diwariskan untuk selama-lamanya ya. Jadi dengan adanya tulisan, maka sejarah itu bisa dicatat. Kita mengenal bahwa bangsa Tionghoa dari zaman dinasti ke dinasti memiliki catatan sejarah yang paling apik dan paling lengkap. Semua hasil kebijakan, kecerdasan dari leluhur itu dicatat oleh generasi yang dulu untuk diturunkan kepada generasi kita. Kita lihat hasil-hasil karya grafi, kitab-kitab seperti Tao Te Ching, Se Shu Jing, itu kan dicatat dengan penemuan tulisan. Ya, berarti dengan adanya tulisan maka suatu bangsa itu kita sebut sudah memasuki era sejarah. Kalau tidak ada tulisan berarti disebut prasejarah. Oke, jadi kita lihat. Jadi proses perkembangan peradaban manusia adalah dimulai dengan adanya bahasa. Dimulai ada bahasa dulu, baru ada tulisan. Jadi tulisan tercipta karena sudah tidak dapat memuaskan manusia untuk berinteraksi dan mencatat peristiwa lagi. Jadi tentu saja ada namanya Kousu ya. Jadi diturunkan dari bersifat oral, ya tentu ada kelemahannya, maka ditemukan tulisan dicatat dengan media seperti kertas, batu, logam, dan lain sebagainya, maka bisa diwariskan, ya diceritakan lah. Dengan terciptanya tulisan melambangkan sebuah peradaban komuni atau masyarakat memasuki sebuah era kemajuan dan juga sebagai perwujudan cipta rasa karsa manusia terkumpul menjadi atau sebagai kekayaan intelektual. Jadi sesuai dengan perkembangan masyarakat, tulisan juga mengalami kemajuan, perubahan secara kontinu. Kalau dilihat dari pola pada umumnya, perubahan perkembangan tulisan selalu berubah dari yang bersifat konkret menjadi abstrak. Artinya apa? Ya dari konkret ya, misalnya bangsa zaman dulu ya, leluhur kita ini tulisannya adalah piktograf, berbentuk gambar, misalnya pohon, digambarkan pohon. Ya bisa kita lihat dari hieroglif lah bangsa Mesir kuno. Terus lama-lama jadi abstrak ya. Jadi dari awal yang berbentuk gambar, lama-lama ya mengalami perubahan dari yang bersifat persepsi menjadi rasio, dari yang kompleks atau rumit menjadi semakin simpel. Bisa kita lihat huruf Fanti ya, huruf tradisional ya. Sekarang semakin simpel atau yang kita sebut Genti, itu dari yang rumit menjadi simpel.
Kalau demikian, apakah hal ini berlaku juga dalam sejarah perubahan aksara Tionghoa? Kita lihat aja. Sejarah penciptaan aksara Tionghoa itu awalnya memang tidak sesederhana yang kita belajari. Zaman dulu itu masih berbentuk gambar dan garis-garis itu masih berbentuk ya seperti gambar ya. Sekarang ini hanya garis-garis kita kuasai ya. Berapa garis goresan dasar, terus kita kombinasikan. Sebenarnya belajar huruf Hanzi itu gampang asal kita memahami dasarnya dan juga tahu cara menulis. Oke, jadi sebenarnya ada 3 sejarah tentang terciptanya Hanzi. Pertama, ada yang mengatakan bahwa itu ditemukan oleh Fuxi. Fuxi itu adalah salah satu leluhur bangsa Tionghoa yang menemukan pakwa atau patkwa ya. Ada yang disebut heksagram. Dan menurut para pakar, Hanzi tercipta dimulai dari perubahan simbol pakwa atau heksagram. Ini salah satu pandangan pakar. Terus yang kedua adalah catatan dengan simbol atau yang disebut Jiesheng Jishi. Dan menurut sejarah awalnya catatan simbol itu ditemukan oleh Shenong, Kaisar Shenong. Yang satu Fuxi, yang satu Shenong. Yang ketiga adalah Changjie. Konon kabarnya adalah seorang menteri sejarah dari Kaisar Kuning atau Huangdi yang bernama Changjie. Jadi ada 3 pendapat ahli yang menyatakan bahwa Hanzi ini ditemukan. Kita lihat siapa saja yang pada akhirnya menjadi diakui bersama ya. Oke, ini Fuxi yang menemukan pakwa. Jadi kita lihat simbol-simbol pakwa itu hanya berupa garis panjang dan garis putus. Terus yang kedua adalah ini catatan simbol. Ini juga digunakan oleh Indian atau yang kita sebut Tipu ya. Itu merupakan simbol. Jadi diyakini sebagai salah satu asal muasal Hanzi. Terus yang ketiga adalah Changjie. Itu konon kabarnya itu memiliki 4 mata. Ya, ini adalah perdana menteri dari Kaisar Kuning. Sebenarnya para ahli lebih pro kepada pendapat bahwa Hanzi itu ditemukan oleh seorang yang bernama Changjie. Ya, legenda mengenai seorang yang bernama Changjie yang menemukan tulisan Hanzi sudah ada sejak zaman negara-negara berperang ya. Disebut Zhanguo Moqi ya. Akhir ya, masa akhir Zhanguo. Sekitar abad ketiga. Ini sudah ada sejarahnya. Dengan demikian lantas siapakah Changjie itu? Ada orang berpendapat bahwa Changjie adalah seorang raja zaman kuno. Seorang raja yang hidup di antara zaman Huangdi dan zaman Kaisar Shenong. Ada juga mengatakan bahwa Changjie hidup pada zaman Kaisar Yanti dan juga mengatakan bahwa dia hidup pada zaman Fuxi. Jadi kira-kira ini adalah legenda ya. Tapi menurut kita jelas bahwa Changjie ini kita lihat dari pendapat Sima Qian dan Pan Ku ya, pakar sejarah pada zaman dinasti Han, mengemukakan bahwa Changjie adalah menteri sejarahnya Kaisar Kuning. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Changjie adalah seorang yang hidup sekitar 4.000 tahun yang silam pada sebuah masyarakat patrilinear awal. Menurut catatan buku zaman kuno, Changjie adalah seorang yang memiliki 4 mata, memiliki kemampuan dewata dengan mengamati pergerakan bintang di jagat raya dan menyelidiki bentuk garis dari tempurung kura-kura serta jejak kaki unggas, diambil dan dikumpulkan semuanya yang indah untuk digabungkan menjadi tulisan sehingga disebut huruf kuno. Jadi menurut kesimpulan dari beberapa pendapat ahli sejarah, bisa kita disimpulkan bahwa Changjie ini adalah nenek moyang kita yang mengalami dari masa ke masa perkembangan, di mana nenek moyang kita yang kita sebut Changjie, terus kemudian dibumbui dengan legenda-legenda memiliki 4 mata, memiliki kemampuan dewata. Itu sebenarnya adalah kita nggak bisa pada personifikasi perorangan, tapi adalah masyarakat zaman dulu, yakni nenek moyang kita bangsa Tionghoa yang menemukan tulisan Hanzi itu dengan mengamati pergerakan di bintang di jagat raya yang kita sebut Tianwenlah atau bahasa langit, bentuk garis dari tempurung kura-kura ya. Ya kita tahu ya tulisan Hanzi ini
dimulai dari zaman dinasti Shang. Dan dinasti Shang ini awal pertama kali menemukan tulisan yang kita sebut oracle bone script ya, atau tulisan tulang kura-kura. Kenapa kok ada tulisan kura-kura atau disebut Ciaguan? Karena masyarakat Shang itu suka canpu atau meramal ya. Segala kegiatan itu dilakukan dengan penujuman tulang atau cangkang kura-kura itu dibakar, terus ada retakan, terus dibaca, terus ditulis dengan huruf yang kita sebut Ciaguan. Itu dimulai dari awal dinasti Shang. Di sini disebutkan menyeliti bentuk garis dari tempurung kura-kura serta jejak kaki unggas, atau misalnya ini ada kaki burung. Diambil dan dikumpulkan semuanya, terus ditulis, digabungkan menjadi tulisan sehingga disebut huruf kuno. Jadi menurut saya ya, bahwa ini adalah kebijaksanaan, kecerdasan bangsa nenek moyang kita, bangsa Tionghoa dari zaman dulu, yang menemukan tulisan ini tidak hanya satu periode, tapi beberapa periode ya, sejak adanya bahasa ya. Dari bahasa lah terus kemudian menciptakan sebuah tulisan yang kita sebut Hanzi. Oke, masyarakat purba memiliki banyak keran ya, tentu kita tahu dari keran Huangti, Sennong, Fuxi dan lain sebagainya, atau yang paling terkenal adalah Shiyou, di mana dikisahkan dalam sejarah Huangti dan Sennong atau Yanti ya beraliansi melawan klan Shiyou. Di sana ada juga setiap klan itu memiliki totem. Klan Huangti itu totemnya adalah naga ya. Terus klan Yanti itu ya burung. Dan sedangkan klan Shiyou itu kalau nggak salah sapi. Ya, jadi ini klan-klan ini biasanya digambarkan di benda-benda yang dipakai ataupun ditato di badan. Ini masyarakat purba ya. Kemudian klan-klan tersebut ada yang bergabung menjadi aliansi klan. Pada alat-alat yang digunakan semakin banyak motif yang digambarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan peninggalan di situs kebudayaan purba yang ditemukan pada zaman modern ini, di mana banyak ditemukan alat-alat dari zaman batu, Neolitikum berbentuk tembikar yang di atasnya banyak pola dan gambar, seperti gambar rusa, kuda, ikan, kodok, dan lain-lain sebagainya. Dan gambar pada tembikar peninggalan situs peradaban Yangsao di Xi'an, Provinsi Shanxi, ditafsir oleh para ahli mengandung arti tertentu. Gambar-gambar ini adalah masa prah dinasti Shang. Oleh ahli disebut dinasti Xia, yang dianggap sebenarnya masa prah sejarah. Tapi dari ini sebenarnya tulisan yang pada zaman dinasti Shang ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tentu ada awal muasal ya. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa sebelum Shang sudah ada cikal bakal tulisan. Ya, kita bisa lihat bisa dicari di peradaban yang Shao ya, di Xi'an ya, yang Shao Wenhua ya. Oke, terus kita lanjut. Ya, ini totem ya, cerita totem. Ini misalnya marga ya, masih mengandung totem sebenarnya. Misalnya marga Liu. Ini adalah berbentuk kapak sebenarnya. Ini adalah klan ya. Sebenarnya totem ya, atau tanda ya. Totem ini adalah tanda simbol dari suatu klan pada zaman dulu. Marga Liu, klan Liu ini sebenarnya adalah sebuah masyarakat klan yang memiliki simbol kapak ya. Marga Liu ya. Itu totemnya adalah sebenarnya aslinya artinya, kita cari sekarang ya, arti dari huruf Liu ini tidak ada. Hanya ditulis marga saja. Mengapa? Karena ini adalah berasal dari totem ya, yang pada artinya adalah sejenis senjata atau kapak. Kita sebut tadi bisa bentuk benda-benda di sekitar, bisa naga, ular, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Bisa juga membentuk ya pedang dan lain sebagainya. Kapak itu bisa jadi simbol totem zaman dulu ya, peradaban purba. Oke, lanjut. Jadi ada tembikar bergambar rusa dan lain sebagainya, ada juga simbol-simbol ini. Kita lanjut aja lah ya. Ini kita mau cerita tentang bahwa ini Hanzi ini tidak serta-merta ada di zaman sekarang ini, tapi sudah melewati proses sejarah
selama ribuan tahun ya, kurang lebih 4.000 tahun. Oke, yang kita lihat jagoan, sebenarnya jagoan itu ditemukan oleh salah seorang ya secara kebetulan ya. Pada dasarnya ya dinasti Qing sebelumnya dinasti Ming, jagoan itu dianggap sebagai tulang naga. Ya orang nggak tahu ya karena bertumpuk seperti bukit. Jadi tinggal diambil dan itu konon dipercaya sebagai obat dalam tradisional Chinese medicine. Kita cerita ya, ada seorang yang bernama Wang Yirong ya, pada zaman dinasti Qing, beliau menemukan tulisan tulang ini atau yang disebut jaguan. Nanti kita lihat ya, gambarnya ada. Jaguan ini bisa juga ditulis di cangkang kura-kura, tulang, dan ditemukan di suatu tempat di daerah Henan, di kota Anyang, namanya desa Xiaotun. Tempat ini namanya Yingxu, artinya bekas peninggalan dinasti Shang. Zaman dulu dinasti Shang itu disebut dinasti Ying. Ya. Oke, ditemukan di desa Xiaotun. Ini dia adalah oracle bone ya, atau tulisan tulang atau tulisan cangkang kura-kura atau disebut jaguan. Jia itu artinya kura-kura, ku itu artinya tulang, wan itu tulisan kura-kura, cangkang kura-kura. Kita lihat itu ada retakan-retakan, terus di sampingnya itu dituliskan pakai entah pisau atau apa, bukan ditulis tapi digurap ya, diukir ya. Ini disebut oracle bone script ya, atau disebut tulisan cangkang kura-kura, atau disebut jaguan ya. Tulisannya sangat unik dan juga merupakan suatu benda yang sangat bersejarah ya. Sebelum penemuan Wang Yirong ya, tulisan tulang atau jaguan ini orang-orang tidak mengenal tulisan yang diukir di atas tulang-tulang beluang tersebut. Karena keterbatasan ya, alih-alih sejarah. Jadi orang tidak mengenal tulisan apa itu. Dianggap sebagai bahan obat ya, sumber protein ya. Tulang itu sebagai sumber protein dan memiliki efek obat Chinese. Jadi dijual ke toko obat. Ya sayang sekali ya selama ya kalsium ya selama berapa ribu tahun ini mungkin diambil oleh warga dijadikan obat. Jadi sungguh kehilangan ya. Jadi jaguan ini sampai sekarang banyak yang dipalsukan ya jaguan ya karena nilai historisnya sangat tinggi berapa ribu tahun. Jadi orang zaman tersebut disebut longku atau tulang naga. Setelah ditemukan oleh Wang Yirong, dia menganggap tulang-tulang tersebut adalah peninggalan tulisan kuno yang merupakan gaya tulisan sebelum model tulisan Chuan. Apa itu tulisan Chuan? Nanti kita jelaskan. Namun sangatlah disayangkan sangat memasuki awal penelitian pada tahun kedua penyerangan pasukan sekutu gabungan 8 negara atau Pak Guolianjun ya. Ke Beijing, Wang Yirong wafat dalam perang tersebut. Berarti ini Wang Yirong ini adalah seorang dinasti Qing akhir ya. Oke, sampai pada tahun 1910 seorang cendekiawan yang tersohor atau yang disebut Luo Zhenyu memastikan bahwa desa Xiatun di kota Anyang, provinsi Henan merupakan situs kota peninggalan yang dinasti Shang yang disebut Yinxi atau Yinxi ya. Xi itu reruntuhan, Yin itu artinya dinasti Shang. Karena itu tulisan tulang disebut Yinxi Jaguan. Oke, kemudian ditetapkan sebagai tulisan dinasti Shang. Jadi dengan penemuan Jaguan ini bahwa sejarah Hanzi ini dimulai dari dinasti Shang. Oke, jadi kurang lebih ada sekitar 4.500 buah yang ditemukan ya. Dengan huruf yang sudah dikenali kurang lebih dari 1.700 buah. Jadi berbentuk huruf tunggal itu ada 4.500 buah yang sudah dikumpulkan dari huruf jagoan. Kita lanjut lagi. Zhongdingwen ya, selain jagoan itu ada Zhongdingwen. Zhongdingwen itu adalah tulisan di bejana berkaki 3.
Itu juga dari dinasti Shang sebenarnya. Itu yang kita sebut Qinwen, tulisan logam. Ya biasanya perunggu. Oke, ini biasanya pada zaman dinasti Shang dan dinasti Zhou. Kenapa kok ditulis dicetak ya, bukan ditulis ya, dicetak di alat-alat seperti ting, yaitu yang berkaki tiga, wadah yang berkaki tiga itu. Karena itu sebagai tempat sembayang ya, zaman-zaman dulu ya, untuk ritual-ritual kepada dewanya. Jadi anggap benda-benda yang sangat sakral ya, karena biasanya dibakar barang sesajian, entah itu kayu wangi atau apa gitu ya. Jadi itu disebut ting. Ya, zaman sekarang bisa kita lihat perwujudan dalam bentuk hiolo ya. Zaman dulu itu sangat raksasa ya, bukan kecil tapi raksasa ya, besar sekali. Oke, di dalam ting itu biasanya dicetak ya tulisan, kita sebut Chongting Wen ya. Oke, ini modelnya ya. Ini diambil dari dalam di badan ya, alat-alat logam itu yang berkaki tiga. Ada juga yang berkaki empat ya. Modelnya seperti gini. Tali cakuan sedikit mengalami perubahan dan semakin mengarah kepada Chuan. Chuanshu. Chuanshu itu huruf stempel ya. Oke, kita lanjut. Ya, ada yang namanya Siguan, prasasti batu berbentuk genderang ya. Ya bulat ya. Dari batu juga diukir tulisannya. Tujuannya adalah untuk mencatat ya, seperti yang kita sebut. Oke, ini modelnya seperti gini, batu ya. Oke. Ya, tulisan Siguan itu adalah berbentuk prasasti yang dimana dipahat di atas 10 buah batu berbentuk genderang. Ini sekarang disimpan di Beijing Kukung Boyuan ya, di Museum Beijing ya, istana di Kukung ya. Ya itu biasanya berbentuk 4 baris syair ya. Oke, ya nggak terlalu membahas ini, kita langsung aja. Kapan sih mulai ya Hanzi ini? Ya sudah kita sebut ya, ditemukan oleh Changji, orang pada zaman dinasti Kaisar Huangdi, kurang lebih 4000 tahun ya. Jadi sebelum Shang ya sudah ada cikal bakalnya. Jadi struktur Hanzi itu berapa sih? Ada 6 kategori huruf. Ya kalau seorang sufaja kaligrafi Hanzi ini harus menguasai, memahami ya. Ada 6 ya kategori huruf ya, yang disebut liu shu 6 ya. Apa-apa saja Liu Shu ini, saksikan di video lanjutan berikutnya ya. Sampai jumpa.